dan sukacita tentunya sore hari ini. Dan saya mengajak kita semua membuka satu perikop yang tidak terlalu asing buat kita sebetulnya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Saya sangat percaya bahwa kita seringkali membaca perikop ini, peristiwa yang menceritakan Yesus dan murid-muridnya mengalami badai dan Yesus menghardik badai itu. Dan kita akan melihat sore ini apa yang menjadi perspektif yang berbeda dari peristiwa itu untuk menjadi berkat buat kita semua. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, sebetulnya keheranan murid-murid ini tidak beralasan. Coba lihat kembali ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Kata murid-murid itu dalam bahasa Ibrani talmidim. Artinya orang yang memang sudah bergaul lama dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus, mereka tahu pengajarannya, mereka tahu perbuatan-perbuatannya. Tapi di bagian akhir kisah ini, coba lihat respon mereka. Ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas diperlihatkan oleh orang yang menjadi talmidimnya Yesus. Lalu kata mereka, di manakah? Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Coba lihat respon mereka. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, apa saudara? Siapa gerangan orang ini? Ini namanya kura-kura dalam perahu, atau memang benar-benar mereka tidak mengenal siapa rabi yang mereka ikuti itu sesungguhnya. Bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan atau ya karena dipanggil saja lalu menyertai Tuhan Yesus. Mungkin apa yang Yesus ajarkan tidak mengena di dalam hati dan pikiran mereka. Dan ini adalah penyakit orang Kristen hari-hari ini. Terlihat bersama-sama dengan Tuhan, tapi ketika mereka menyaksikan kedahsyatan yang Tuhan nyatakan di depan mereka, mereka bukan bersyukur dan berkata praise the Lord. Puji Tuhan, luar biasa guru kita. Yang mereka katakan, dan orang-orang yang seperti itu, siapa gerangan orang ini? Berarti mereka tidak tahu. Berarti mereka tidak memiliki kedalaman hubungan. Ini loh yang akan terjadi kalau kita membangun hubungan yang hanya sebatas permukaan dengan Tuhan. Ini yang akan terjadi kalau kita membangun hubungan yang disebut dengan rutinitas belaka. Tidak dalam, tidak mengenal Dia. Seharusnya ini tidak pantas mereka katakan. Karena murid-murid ini sendiri, siapa dia? Coba buka perikop-perikop sebelumnya. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus mengajar. Mereka masih belum mengenal Dia dan bertanya, siapa gerangan orang ini? Saudara, demikian juga dengan kita hendaknya. Dalam level kerohanian kita hari-hari ini, sebenarnya Tuhan mau ingatkan kita tidak boleh lagi bertanya-tanya tentang siapa Dia. Seharusnya kita sudah tahu siapa Dia, termasuk dalam segala situasi kita. Kalau Anda melihat bahwa ini sebenarnya adalah puncak dari krisis yang mereka alami. Apa krisis yang mereka alami? Mereka mengalami badai. Dan kalau Anda membaca kitab paralel yang lain dari kisah ini, perahu mereka dikatakan hampir tenggelam.
Penulis kitab Lukas menyatakan bahwa mereka berada di dalam bahaya. Berarti berada dalam suatu situasi yang kritis. Yang artinya di sini artinya mengancam nyawa. Seperti berada di tepian, bahwa tinggal hidup dan mati yang menjadi pilihannya. Jadi kayak masih kaget. Di tengah-tengah kekagetan mereka, Tuhan Yesus bangun dan menghardik ombak dan air dan badai dan angin di depan mereka yang masih mungkin pucat. Dan mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Seharusnya setiap perbuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita membuat kita makin kagum akan Dia. Dan memotivasi kita untuk makin mendalami Dia. Wow, sampai air dan angin dan badai dan air hujan dan apapun takluk kepadanya. Seharusnya semua mujizat itu membawa kita ke dalam pengenalan yang lebih lagi. 2 minggu ini Abuna dan Abuni benar-benar dibawa oleh Tuhan dalam mengenal Dia lebih lagi dengan takjub, saudara. Every day with miracle. Dan itu yang seharusnya Tuhan tuntut terjadi dalam diri kita. Bukan justru fokus pada badai. Yang namanya hidup itu mesti ada badai. Kita tidak bisa mengontrol variabel-variabel di luar kendali kita. Yang dikendalikan oleh alam, dikendalikan oleh setan mungkin, dikendalikan oleh sesama manusia. Kita nggak bisa kontrol itu. Tiba-tiba saja kita berada dalam situasi. Definisi penulis kitab Lukas ini indah sekali. Dia berkata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong artinya belum diprediksi atau tidak diprediksi sebelumnya. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa peristiwa itu akan terjadi. Itu artinya sekonyong-konyong. Kalau diprediksikan kita bisa mempersiapkan diri. Kalau kita sudah tahu tanda-tandanya kan kita bisa melihat trennya. Bahwa akan terjadi seperti ini atau terjadi seperti ini. Dari tanda-tanda yang terlihat. Tapi ini sama sekali tidak ada informasi. Makanya penulis kitab ini menggunakan kata sekonyong-konyong. Saya percaya saudara, bahwa kalau kita mengalami kejadian sekonyong-konyong di dalam kehidupan kita, entah apa itu, bisa saja kita mengalaminya, atau mungkin kita pernah mengalaminya, atau juga firman Tuhan ini sedang menyiapkan kita untuk tidak terlalu kaget ketika kelak berada dalam situasi yang tak terjelaskan. Kelak berada dalam situasi yang tidak kita mengerti, tiba-tiba kita seperti orang yang berada dalam perahu seperti murid-murid, terombang-ambing karena badai dan kita berada dalam bahaya dan ketakutan. Itu yang disebut sekonyong-konyong. Datang tiba-tiba. Sebenarnya apa yang menjadi pesan di balik sesuatu yang sekonyong-konyong itu? Sederhana, saudara. Sangat sederhana. Itu berkaitan dengan iman. Itu berkaitan dengan kedalamanmu dengan Tuhan. Dapat kita gunakan dengan bahasa yang lain, bahwa badai yang datang sekonyong-konyong, mungkin dalam bisnismu, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin dalam hubungan sosialmu, mungkin di dalam persoalan-persoalan yang lain, sebenarnya itu hadir bukan tanpa rencana, bukan tanpa tujuan. Sesuatu yang sekonyong-konyong, Anda tidak mengerti, tiba-tiba Anda berada di dalam situasi itu. Sebetulnya itu merupakan ujian bagi imanmu. Amin, saudara. Karena situasi mereka berbahaya. Sesuatu yang sekonyong-konyong itu menempatkan kita berada di tepian, di mana hanya ada 2 pilihan seperti yang Abuna jelaskan tadi. Dan itu pertaruhannya adalah iman. Mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Mau hilang kendali atau tetap kontrol diri. Mau kalah atau menang. Mau menyerah atau tetap bertahan dengan pengharapan. Hanya ada 2 pilihannya saat Anda berada dalam situasi yang sekonyong-konyong itu. Dan yang membuat Anda bisa bertahan, yang membuat kita mampu menghadapi segala situasi yang tak terjelaskan itu
adalah iman kita. Iman itu akan teruji. Iman itu akan terlihat kokoh dan kuat melalui ujian, saudara. Bukan melalui deklarasi, bukan melalui kemantapan hati, tidak. Sebenarnya ketika Anda mengalami pertumbuhan iman, maka Tuhan akan menuntunmu dari satu badai kepada badai yang lain untuk membuat imanmu makin kuat dan makin kokoh. Sehingga hasilnya akan luar biasa, saudara. Apa yang membuat orang bisa bertahan di dalam badai yang begitu berat? Yang mungkin kalau kita amati dari jauh, kita menilai diri kita sendiri, waduh kalau saya yang mengalami itu saya tidak sanggup. Tapi kenapa dia mampu? Karena dia berusaha mempertahankan imannya di dalam situasi yang demikian. Dan ini yang menjadi inspirasi buat kita seharusnya, saudaraku. Iman itu, ingat saudara, diuji melalui peristiwa yang tidak bisa kita duga-duga. Jadi ya hadapi saja. Bertahan di dalam badai. Kalau perlu berselancar di atas badai. Karena hanya itu situasi yang ingin Tuhan lihat, bukan tenggelam di dalam badai. Hal berikutnya yang menjadi pokok renungan buat kita, saudara. Ketika murid-murid ini berada di dalam perahu yang tiba-tiba terkena badai, mereka menjadi kehilangan perspektif supernatural. Hilang. Kadang-kadang Abuna sebagai gembala itu bisa melihat seseorang ketika tidak ada masalah. Oh yes, haleluya, praise the Lord. Wah luar biasa. Tapi begitu ada masalah dan problem, hilang. Tidak kelihatan batang hidungnya. Responnya bahkan berbeda. Aduh Abuna, aduh gimana ini. Aduh. Kontras bukan? Ini manusiawi sebenarnya. Dan ini adalah sifat natural. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita sebenarnya sudah bisa men-set posisi kita ada di mana. Itu sebabnya, dan itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Sebab apapun situasi dan kendali orang-orang atau eksternal terhadap diri kita, kita harus memiliki perspektif yang benar. Jangan pernah lupakan apa yang Abuna katakan ini. Badai yang lebih besar justru mendatangkan mujizat yang lebih besar. Haleluya. Badai yang lebih besar justru menjadi jalan mujizat yang lebih besar. Semakin Anda mengalami hal itu, Anda akan melihat bahwa di depanmu ada sebuah mujizat yang tinggal engkau raih dan Anda sedang berjalan ke sana. Makanya jangan pernah kehilangan perspektif akan mujizat itu. Jangan kehilangan perspektif the power of supernatural power dalam situasi yang sekonyong-konyong, yang mungkin menempatkanmu dalam situasi berbahaya. Apa yang membuat kita kehilangan perspektif itu? Situasi. Apa yang membuat kita kehilangan pandangan kerohanian kita? Karena kita melihat dan lebih fokus pada kondisi-kondisi di mana kita berada. Akhirnya kita kehilangan perspektif supernatural. Kita kehilangan. Justru ketika Anda berada dalam masalah, pengharapanmu yang paling besar adalah campur tangan Tuhan. Adalah mujizat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang saudara datang 2 minggu lalu. Mau ketemu Abuna di gereja. Ya sudah, udah datang, sudah on the way, ya sudah, masa saya suruh pulang? Bawa masker ya, ya. Dia berada dalam krisis. Di mana hanya ada 2 kemungkinan dari pertaruhan itu. Dan saya berkata, satu-satunya jalan yang membuat Bapak bisa bertahan adalah tidak boleh kehilangan perspektif akan mujizat Tuhan. Saya ingat sekali, semakin besar masalahnya,
justru semakin besar mujizatnya. Dan itu yang terjadi, bukan? Mereka mengalami badai, hampir tenggelam. Mereka belum pernah menyaksikan mujizat yang begitu hebat. Ada seorang manusia yang bisa bicara pada alam. Berhenti. Alam bisa mendengar loh, saudara. Mungkin kita tidak bisa melihat alam itu punya telinga. Tapi mereka bisa mendengar perkataan kuasa. Makanya hati-hati. Jangan bersungut-sungut sendiri walaupun orang lain tidak dengar. Apalagi bersungut-sungut di kamarmu. Dindingmu bisa mendengar. Angin bisa mendengar perkataanmu. Wow. Belum pernah terjadi dalam sejarah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat seorang rabi bisa meredam kekuatan alam melalui perkataan. Seandainya saya berada dalam situasi yang sama dengan murid-murid, saya akan wow. Wih. Makanya loh saudara, jangan tenggelam di dalam badaimu sendiri. Miliki perspektif akan mujizat. Apa sih yang bisa menguatkan orang yang sedang bermasalah kalau bukan kata-kata iman dan kata-kata rohani? Amin. Anda sudah tahu situasinya udah hancur-hancuran, ditambahin dengan matilah kau Pak, memang begitu nasibmu. Belum waktunya mati udah mati. Kita justru harus membangun imannya sebab orang-orang yang berada di dalam tepian garis itu memang kehilangan orientasi. Lalu yang saya katakan kepada teman itu, Bapak lihat mujizat yang lebih besar. Oke, saya tahu ada bagian-bagian yang membuat engkau harus bertobat atas kesalahan yang pernah engkau lakukan. Tapi mari, jangan kehilangan perspektif tentang Tuhan dalam situasi itu. Ini kan yang terjadi pada diri murid-murid. Mereka kehilangan perspektif tentang mujizat. Yang pasti Tuhan mampu melakukan itu. Memang benar-benar Tuhan nyatakan di depan mereka. Bagian berikutnya yang perlu kita renungkan, saudara. Selain perspektif Tuhan, kita juga mengenal ada yang disebut dengan istilah ekspektasi. Perspektif itu kan semacam horizon yang bisa kita lihat. Tapi ekspektasi itu lebih bicara tentang pengharapan. Kerinduan hati yang kuat. Untuk apa? Untuk melihat campur tangan Tuhan. Untuk melihat campur tangannya. Ketika kita tidak bisa lagi melakukan segala hal melalui tangan kita, maka bagian kita yang terakhir adalah mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Apa yang membuat tangan Tuhan dari atas tidak segera menolong kita? Karena tangan kita masih usul ke sana kemari. Semakin cepat Anda hands up, semakin cepat tangan yang dari atas itu memegangmu. Itu sebabnya mari kita benahi cara kita menghadapi krisis, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghadapi situasi. Kita harus membangun satu ekspektasi. Ekspektasi rohani. Saya tidak sedang mengajar Anda untuk berada di dalam sebuah candu. Sesuatu yang jawaban semu. Tidak, karena memang kita membutuhkan intervensi iman yang kuat dalam menghadapi situasi kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita membangun ekspektasi. Kalau kita terlalu membangun ekspektasi pada seseorang, kita bisa kecewa. Betul saudaraku?
Karena bisa saja apa yang dia nyatakan kepada kita berbeda dari harapan kita. Tapi dengarkan saya, Anda tidak akan dikecewakan ketika membangun ekspektasi terhadap Tuhan. Bahkan apa yang dia akan kerjakan di dalam hidupmu lebih dari apa yang kau pikirkan. Lebih dari apa yang kau ekspektasikan dari situasimu. Lihat murid-murid ini, ekspektasi mereka mati, tenggelam. Betul toh? Maka saat kita datang kepada Tuhan, bayangkan ada tangan Tuhan yang siap menolong dan memegangmu. Apa kunci dari ekspektasi kepada Tuhan ini, saudara? Tuhan sudah memberi jawabannya melalui peristiwa ini. Di dalam ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kunci ekspektasi terhadap Tuhan dalam segala situasi krisis yang sedang kita hadapi hanya satu, yaitu percaya. Percaya pada Tuhan. Itu kuncinya. Orang yang percaya dengan kokoh dan teguh, itu tidak akan mudah digoncangkan, saudara. Karena dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia. Kenapa Daud begitu percaya diri saat berhadapan dengan Goliat yang besar, yang badannya kayak raksasa, yang ketika berjalan menggetarkan prajurit-prajurit Israel yang lain. Mereka takut melihat Goliat. Tapi Daud yang jauh lebih kecil ukuran badannya, yang tidak cakap berperang, bahkan tidak punya senjata. Dia cuma membawa, apa itu? Pengumbannya. Sementara yang ada di depannya adalah tentara profesional. Yang lain takut, Daud tidak takut. Kenapa? Karena Daud tahu siapa yang menyertainya. Karena Daud memiliki perspektif mujizat. Dan karena Daud memiliki ekspektasi bahwa dia menghadapi apa yang besar, yang menakutkan di depannya itu dengan ekspektasi terhadap Tuhan. Bukan ekspektasi terhadap masalah. Amin. Kuncinya adalah kepercayaan. Maka sebagai kesimpulan penting buat kita, pemain musik maju ke depan. Lalu kita akan persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus pada malam hari ini. Kuncinya, highlightnya adalah kita harus membiarkan Tuhan bekerja tanpa batas dan tanpa dibatasi oleh diri kita sendiri. Seringkali batasan-batasan itu justru lahir dari respon yang salah. Lahir dari cara pandang yang salah. Itulah sebabnya firman Tuhan diperdengarkan kepada kita pada malam hari ini. Bahwa saat kita berada dalam situasi yang sekonyong-konyong, jangan takut, justru kokoh dalam iman. Karena Tuhan sedang menguji kita.